Baik, terima kasih pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Talkshow Jambi TV dan masih bersama Bapak BBS Bambang Bayu Seno. Ini Pak bilangnya BBS ya. BBS. Biar singkat ya. Biar singkat nggak panjang. Oke Pak, ini Jambi, Muarajambi mohon maaf. Hot isunya kan Muarajambi sudah banyak yang banjir daerahnya Pak. Oh, Terus iya. masalah pengelolaan sampah juga. Mungkin salah satu pengelolaan sampah ini penyebab banjir. Gimana Pak? Ada langkah konkret yang dilakukan pemerintah Muarajambi? Ya, banjir ini itu kategori banjir ya. Banjir ini luapan air yang menutupin akses-akses sehingga masyarakat terganggu, lumpuh atau terhambat aktivitasnya. Ada dua. Jadi memang banjir yang disebabkan air hujan lokal sehingga tergenanglah air karena curah hujan tinggi. Kemudian menyebabkan selokan tidak bisa mengalirkan air, naiklah ke permukaan rumah. Ada juga memang itu banjir yang menjadi kiriman. Kalau yang menjadi kiriman, ya kita kadang-kadang bukan namanya banjir tuh, air naik gitu namanya. Itu susah dicakap. Air naik. Kalau kita kontak-kontak, nih Tebo gimana, hujan nggak? Ya kan? Bungo hujan nggak? Tebo gimana? Hujan. Kalau hujan ya tunggulah 1-2 hari nyampe lah ke sini. Itu naik gitu. Ada dilir Pak ya. Iya. Dan sesungguhnya yang terdampak itu kebanyakan di aliran sungai. Makanya banyak rumah-rumah itu sudah memprediksi banjir karena dari zaman-zaman dulu sudah mereka tahu. Makanya rumahnya panggung gitu ya. Kadang-kadang yang terdampak itu rumah-rumah yang baru yang tidak memprediksi itu, tetapi yang paling parahnya ketika kenaikan air itu mengganggu aktivitas sekolah, fasilitas masyarakat, ekonomi, sehingga terganggu. Maka dari itu banjir ini menjadi langganan memang tiap tahun, dan curah hujan yang tinggi, kemudian air kiriman juga yang tinggi, akibat curah hujan menyebabkan banjir di mana-mana. Terjadi di kota pun jadi, di mana-mana, di Batanghari dan sebagainya. Paling tidak kita mengedukasi kepada masyarakat bagi yang hujan lokal kita, selokan, drainase yang tidak, mungkin itu harus kita rehabilitasi, kita kasih pemahaman, ya, terkait juga sampah dan sebagainya. Karena juga ada program unggulan kita, Muarajambi tanpa sampah terjaminnya air bersih. Untuk itu maka ya banyaklah sesungguhnya Muarajambi ini yang perlu dilakukan, dibenahi, dan mohon berikanlah kepercayaan kami untuk 5 tahun ini untuk menuntaskan semua persoalan yang Mas sampaikan itu baru sebagian saja, masih banyak bagian-bagian lain yang selalu dipikirkan. Dengan waktu yang 2 bulan kurang ini, 2 bulan ini ya mudah-mudahan konsep-konsep untuk membangun secara konseptual dan kemudian aplikatifnya akan menjadi bagian penting perjalanan-perjalanan program sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berarti dapat dikatakan Muarajambi benang khusus sekarang? Enggak. Gimana? Benang khusus Muarajambi enggak? Enggak juga. Cuman kan kalau segala sesuatu pembangunan itu kan harus direncanakan dengan baik. Tidak terlepas dari pemerintahan, rumah tangga saja. Ya, dia harus memanage, merencanakan, ya kan, kemudian mengatur, mengelola perjalanan aturan pengelolaan di rumah tangga. Begitu juga di pemerintahan. Kita dapat uang dari pajak, kemudian kita kelola untuk kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Dan perlu perencanaan yang matang, perlu program yang memang tepat sasaran. Kemudian perlu juga anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mempunyai efek-efek peningkatan misalnya ekonomi, pendapatan, peningkatan hal-hal yang baik yang memang menurut saya harus didiskusikan di internal kami untuk menjadi bagian penting program itu bisa berjalan dan sesuai dengan visi, misi, dan 12 program unggulan yang kami canangkan. Mungkin itu. Baik. Kalau bicara Muarajambi banyak alih fungsi hutan menjadi sawit. Nah ini ada nggak pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan dan lingkungan ini Pak? Oke, jadi kita mendorong memang itu alih fungsi tanaman ya. Baik sesungguhnya misalnya tanaman
palawija, kemudian hortikultura beralih ke tanaman sawit. Betul. Karena merasa bahwa sawit itu menjanjikan. Tapi saya berhitung, kebetulan saya ini sarjana pertanian. Oh, pasti Pak. Ya, berhitung. Sesungguhnya sektor lain menjanjikan. Misalnya padi pun menjanjikan. Memang SDM petani juga perlu kita tingkatkan, kelembagaannya kita tingkatkan. Kenapa? Karena keberpihakan di sektor-sektor lain juga menjadi bagian penting kita berikan program-programnya. Banyak juga alih fungsi terkait misalnya lahan perkebunan jadi perumahan, ya, atau dari tempat-tempat lain, sehingga fasilitas umum, fasilitas sosial menjadi berkurangnya lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan. Maka dari itu saya berharap jaga kedaulatan pangan kita, mendorong pemerintah desa untuk membuat peraturan desa, sehingga peraturan desa itu berisi terkait dengan ya pencegahan alih fungsi lahannya, tetapi dengan mencegah alih fungsi lahannya dengan komoditas tertentu akan kita dorong insentif dari pemerintah untuk dapat bergerak di bidang pertanian yang dimaksud. Mudah-mudahan kedaulatan pangan kita terjamin, terjaga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden kita. Kalau kedaulatan pangan ini menjadi bagian penting strategi pembangunan kita di pemerintah pusat. Mungkin itu. Baik. Ya. Ini banyak yang katanya sih setiap pagi Bapak ini rutin ngantar anak sekolah pakai sepeda motor. Ini kan di luar kebiasaan dari seorang pejabat yang pagi-pagi nih pakai motor ngantar anak sekolah. Ini gimana Pak? Pendapat Bapak mengenai kondisi sekarang Bapak sebagai kepala keluarga dan juga kepala daerah, ini harus membagi waktu lah istilahnya. Itu benar Pak? Kalau itu pribadi benar. Ngantar sekolah pakai sepeda motor Pak? Ya kebetulan itu kan kehidupan pribadi yang masih cukup waktu untuk meluangkan kepada keluarga. Ya kesempatan itulah kita gunakan untuk dapat bersama-sama, karena kebetulan memang menjadi keasikan sendiri ya, bersama anak, bersama keluarga. Betul. Ya memang harus ada keseimbangan. Ya terdapat tahu juga informasinya. Tahu dong Pak. Iyalah ya. Ya begitulah keseharian ya. Jadi bagi waktunya gimana itu Pak? Nah, keluarga, kan kepala keluarga, kepala daerah. Ya. Sekolah pagi. Ya, langsung saya antar itu Pak ya. Pagi-pagi. Ya karena kesempat waktunya kita antar ya kan. Sesuai dengan waktu yang kita manfaatkan lah ya. Apalagi dengan bersama keluarga. Nah, iya, nah di sela-sela sibuk, hobi Bapak apa sih sebenarnya sih? Kalau saya paling karena pertanian juga bertani ya. Hobi apa ini? Macam-macam. Ya, di sela-sela tugas, mungkin lagi nggak tugas, suka main golf kah, mungkin atau apa? Kalau pagi-pagi paling saya olahraga pagi, jogging, ya kan. Kemudian ya sepertinya karena dari awal menjadi seorang politisi, berkumpul dengan masyarakat, berkumpul dengan kelompok-kelompok tertentu, diskusi itu menjadi bagian keseharian yang menurut saya aktivitas baik itu di luar pemerintahan maupun dalam pemerintahan waktunya. Itulah keseharian. Dan sepertinya udah makanan sehari-hari lah ya. Berarti kan karena sudah kebiasaan sebelum menjabat, sudah ngantar anak sekolah, keluarga Pak ya. Baik, kita kalau bicara generasi muda Muaro Jambi yang ingin berkontribusi membangun daerahnya, ada pesan khusus Pak untuk generasi muda di Muaro Jambi khususnya Pak? Saya berpesan bahwa bangun kekuatan diri dengan pertama menjaga karakter yang baik, pergaulan yang baik, pengetahuan yang luas, kemudian mental bertarungnya juga harus tinggi. Wah, sekarang ya fighter. Iya, harus fighter. Jadi hal-hal tersebut menjadi dasar pondasi kita untuk selangkah lebih maju dari teman-temannya. Ya. Maka dari itu saya berharap pemuda-pemudi Muaro Jambi, baik yang hari ini banyak juga sekolah di luar, ya kembali juga lah minta bantu untuk memikirkan Muaro Jambi. Kembali ke daerah Pak ya. Kembali daerah,
berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang berharap lagi mungkin ke depan dari anak-anak yang hari ini masih SD, SMP, SMA, ya kan? Galilah ilmu setinggi langit, mental yang petarung, ya kan? Kemudian wawasan yang luas, silaturahim yang baik, pergaulan yang baik, sehingga karakter pasti baik, jaga kekuatan iman, ya? Kekuatan integritas diri, sehingga saya yakin dan percaya jika itu ada, akan menjadi anak-anak yang maju, yang mapan, yang mandiri, dan pasti Muaro Jambi akan lebih baik, provinsi yang lebih baik, negara kita akan lebih baik. Amin. Okay? Ya. Berarti untuk pesan untuk saya juga dong, Pak. Oh ya, semua. Baik Pak, kalau tadi kan visi kita Muaro Jambi berbakti, sejauh ini sudah terlihat nyata nggak sih peran masyarakat untuk mendukung visi tersebut, Pak? Oh ya. Sudah terlihat. Ya, jadi ini informasi ya, informasi dari kampanye kemarin sampai hari ini kita terus sampaikan. Jelas informasi ini kan harus disampaikan. Ya. Mudah-mudahan masyarakat mengerti dalam forum ini, yang baik ini, dukung kami untuk menjadikan Muaro Jambi yang lebih baik, lebih maju dengan dasar keikhlasan yang kami miliki, dukungan masyarakat yang luas, dan dorongan diskusi yang komprehensif, kemudian dukungan dari stakeholder yang ada, membuat kita menjadi kuat untuk dapat membangun Muaro Jambi yang lebih baik dan lebih maju. Baik, ini terakhir Pak, jika boleh kita bermimpi besar, sebenarnya wujud ideal Muaro Jambi seperti apa Pak semasa Bapak memimpin Muaro Jambi? Pingin seperti apa 5 tahun ke depan Muaro Jambi? Oh iya, itu kan sudah saya sampaikan. Iya, Muaro Jambi itu Muaro Jambi yang berkeadilan, ekonomi maju, masyarakatnya berakhlak, berbudaya, ya kan? Kemudian mandiri, dan saya berharap sepanjang pemerintahan saya dengan Pak Wakil menjadikan konsep berpikir dari visi misi ini menjadi sebuah pondasi untuk kemajuan masyarakat banyak, menjadi ladang amal ibadah, dan kemudian bisa dapat bermanfaat luas untuk masyarakat Muaro Jambi tercinta. Sekali lagi, saya mohon doanya, mohon dukungannya. Beban ini, tanggung jawab ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menyelesaikan apa-apa yang saya sampaikan. Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Bambang Suseno, waktunya. Memang jawaban Bapak ini sangat menginspirasi. Semoga apapun jadi sebuah jawaban akan dapat terlaksana dan dapat dirasakan oleh tengah-tengah masyarakat, khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih Pak sudah bersama kami hari ini. Semoga sehat terus. Dengan senang hati. Sukses terus ya. Salam buat seluruh masyarakat Muaro Jambi. Baik. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Jambi TV, kebanggaan kita.